Oke, shalom, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Fasil. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang coach dan juga coaching. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Tande SPD. Saya dari SMA Negeri 1 Taibenu, mengasuh pelajaran sejarah. Selanjutnya teman saya. Baik, terima kasih Kakak Angel. Perkenalkan nama saya Sarlinta Opan, SPDGR. Saya dari SMA Negeri 3 Mare Selatan. Saya mengasuh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, luar biasa. Selanjutnya kami akan ada dalam diskusi. Selamat siang Kak Arlin. Selamat siang. Sudah lama tidak berjumpa dengan Kak Arlin. Ya, Angin apa yang membawa Kakak Arlin sampai telepon dan WA untuk berjumpa? Adakah sesuatu yang mau diceritakan? ada Kak. Ada. Apa sih yang mau diceritakan Kak Arlin? Maaf ya Kak Angel, sudah telepon, sudah WA dan merepotkan Kakak lagi. Untuk ada dalam saya mau berbagi cerita. Mungkin Kakak Angel bisa membantu saya. Begini Kak, saya kesulitannya dengan anak-anak didik saya di dalam kelas gitu Kak. Kesulitan apa begitu? Di dalam proses belajar bahasa Indonesia apa sih yang jadi kendala begitu untuk Kakak Arlin? Gini Kak, kesulitannya uh, saya ada materi terkait dengan drama. Jadi ketika saya memberikan materi tersebut pada anak-anak, mereka langsung paham. Tapi kesulitannya ketika saya melakukan praktik kepada anak-anak, anak-anak itu merasa kurang percaya diri. Dan yang berikut lagi, ketika dikasih tugas untuk menulis sebuah naskah drama, anak-anak tidak begitu fasih dalam menulis karena mungkin tata bahasanya kurang dan tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia Kak. Oh, Gitu. jadi itu Jadi kendalanya. iya kendala saya itu Kak. Jadi mungkin kita ketika kita sharing seperti ini mungkin ada jalan keluar atau upaya yang saya harus lakukan sehingga ketika saya di dalam kelas mereka bisa paham gitu Kak. Oke, jadi dari apa yang Kak Arlin ceritakan, sebenarnya ini bukan masalahnya Kak Arlin sendiri. Iya, Tetapi sekian banyak guru juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Tetapi tidak dikasih ruangan seperti ini untuk saling berbagi, maka mereka hanya bisa berdiam dan ya sudahlah ikut alur yang ada. Tetapi dari iya, apa yang Kak Arlin ceritakan, seharusnya di dalam proses pembelajaran itu apalagi tentang drama, ketika Kakak Arlin memberikan materi, lalu Kakak Arlin memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka juga bisa berkarya lewat iya, mereka duduk bersama, mereka mungkin saja Kak Arlin membagi dalam bentuk kelompok, atau mungkin 2 orang satu kelompok dan mereka mulai berdiskusi dan berbagi cerita, membuat sebuah dialog drama. Mungkin mereka mengalami kesusahan seperti itu ya. iya, Tetapi ini semua Kak Arlin, saya berpikir bahwa kembali pada semangat dan tujuan utama dari Kakak Arlin melakukan setiap pembelajaran di dalam kelas. Karena ketika kehadiran seorang guru di dalam kelas, maksimal dia punya tujuan dulu. iya Tujuannya betul. apa begitu? Karena ketika Iya, seorang guru ada di dalam proses pembelajaran di kelas, ketika dia punya tujuan yang jelas, dia masuk ke dalam kelas untuk melakukan apa, maka pasti akan jelaslah juga, akan tampak jelas juga hasilnya di dalam proses pembelajaran itu. iya betul Oleh Kak. karena itu, Kak Arlin, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan Kakak Arlin melakukan pembelajaran? Karena ketika Kakak Arlin masuk ke dalam kelas dan memiliki tujuan yang pasti dalam melakukan pembelajaran, maka saya berpikir bahwa Kak Arlin akan bisa menemukan sebuah solusi. Iya, Kira-kira apa sih yang Kak Arlin mau lakukan di dalam proses pembelajaran, terutama membawa anak-anak ini menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri mereka dan juga semakin memperkaya tata bahasa, kata-kata yang ada dalam mindset mereka untuk mereka bisa menuangkan itu di dalam
drama itu, dalam sebuah dialog drama itu. Seperti itu Kak, Baik. kira-kira apa Iya, sih tujuan? baik Kak. Jadi kalau menurut saya nih Kak, eh, dari kesulitan itu saya sempat mencari solusi, upaya bagaimana supaya bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak dan juga bisa membuat anak-anak bisa menulis dialog itu dengan baik dan benar. Nah, yang pertama kembali pada kreativitas guru itu sendiri. Kalau kreativitas guru itu sendiri baik, maksudnya bisa menjadi motivator untuk anak-anak, pasti mereka akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri mereka. Benar. Tapi kalau tidak ada motivasi dari guru itu sendiri, berarti anak-anak tidak bisa membuat apa-apa. Jadi yang berikut adalah eh, berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Memenuhi kebutuhan belajar siswa dalam artian bahwa kita menyediakan, kita sebagai guru menyediakan konten atau materi-materi yang berkaitan dengan drama. Mungkin sedikit cerita Kak Angel, di tempat saya memang tidak ada jaringan, tapi ya, tapi saya berusaha untuk bisa membagi waktu, bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan minat belajar itu dengan saya mencari konten-konten baik itu di YouTube atau di uh, media sosial lainnya sehingga bisa membantu anak-anak dalam menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Terus yang berikut adalah melakukan literasi membaca. Di sekolah ini maksudnya bahwa bisa membantu atau memperkaya anak-anak dalam memperkaya anak-anak melalui kosakata yang mereka baca gitu. Biarkan anak berkarya atau berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi tidak melarang atau membatasi ruang gerak dari anak-anak tersebut. Itu yang sempat saya memikirkan dan menggunakan untuk mengatasi masalah ini, Kak. Oke, luar biasa ya Kak Arlin. Jadi sebenarnya sudah ada sih mindset, sudah ada solusi sebenarnya, tapi perlu berbagi dan perlu penguatan lah ya. Ya, Jadi terima kasih Kak Arlin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi seorang pendengar setia dan juga bisa membawa Kak Arlin untuk ada dan menemukan solusi apa sih gitu. iya, Karena Kak. kalau misalkan ke Kak Arlin ketika diperhadapkan dengan situasi atau kendala dalam proses pembelajaran, lalu kakak Arlin berbagi atau membiarkanlah keadaan itu ada terus, maka tidak akan ada perubahan apa-apa. Iya, betul, Kak. Ya, tidak akan ada perubahan apa-apa. Tapi ketika kakak Arlin berbagi dan juga kembali bahwa solusi itu datang dari Kak Arlin sendiri, maka Kak Arlin punya rasa tanggung jawab untuk bisa Ya, melakukan itu semua. iya, Karena kalau terkadang orang meminta masukan dari orang lain, kadang mereka beri itu masukan orang, tetapi diri saya mampukah tidak. Tetapi dari di bagian ini Kak Arlin sudah bisa menemukan sebuah solusi yang munculnya dari diri Kak Arlin sendiri sebagai seorang motivator, iya, sehingga di dalam pelaksanaannya Kak Arlin bisa lakukan itu dalam proses pembelajaran. iya, Ya, Kak. jadi Siap, dari apa yang telah Kak Arlin sampaikan, maka saya mau bilang bahwa seorang guru itu harus menjadi seorang motivator yang hebat. siap, Dan yang Kak. berikut adalah seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Iya, Izinkan mereka berkarya, apalagi nih pelajaran bahasa Indonesia begitu. iya, Izinkan Kak. anak-anak itu berkarya dengan segala kreativitas yang ada pada diri mereka. Mungkin dia SMA negeri 1 sama negeri 3 Amara sisanya banyak hal sih yang mengalami mereka kurang sarana prasarana. Tetapi itu semua kembali pada kreativitas daripada Kakak Arlin bagaimana memanfaatkan segala hal yang ada di sekeliling mereka untuk mereka Iya, bisa ada dalam proses pembelajaran itu. Dan yang iya, berikut adalah literasi membaca. Dan ini sangat bagus, dan kalau bisa di sekolah itu dibuatlah satu hari khusus untuk program literasi. Buat komunitas atau seperti apa, sehingga itu juga membawa anak-anak itu untuk semakin cinta membaca. siap, Kak. Demikian Siap. Karin. Jadi luar biasa. Iya, Kak. Rasa tanggung jawabnya sangat luar biasa. Apa yang Kak Arlin sampaikan lewat solusi, saya percaya bahwa Kak Arlin bisa lakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab Kak Arlin. Iya, Seperti siap. itu ya. Oke, Oke. oke, Kak. Dari apa yang sudah kita sharing sama-sama,
Bagaimana perasaan Kak Arlin sekarang? Eh, Mungkin Kakak, perasaan saya di awalnya saya, aduh, tidak tahu apa yang saya harus buat. Saya ketakutan ketika anak-anak melakukan praktik di depan banyak orang, apakah baik atau tidak. Itu yang pertama. Tapi setelah saya sharing dengan Kakak Angel hari ini dan banyak hal yang saya temui di sini dengan kita sharing bersama, maka perasaan saya adalah senang dan lega dan saya mencoba untuk merubah pola belajar yang selama ini mungkin salah. Saya dapat memperbaiki ke depannya supaya jauh lebih baik lagi dari hari ini. Oke, terima kasih. Jadi seorang guru yang ada dalam proses belajar lah, dia mau belajar dari kesalahan ya. Ya, iya Bukan Kak. berarti tetap ada di dalam zona nyamannya dia, tetapi bagaimana dia mau keluar dari zona nyamannya dia dan menemukan hal-hal baru untuk diaplikasikan di dalam proses Hmm, pembelajaran di kelas. Iya, Ya, siap. seperti itu. Oke. Jadi harapan saya, Kakak Arlin tetap semangat, Iya, tetap jadi motivator yang hebat. Jadilah siap, siap. motivator untuk diri sendiri dulu sebelum memberikan Iya, motivator iya, bagi orang lain. betul Ya, Kak. karena terkadang kita sebagai seorang pribadi, seorang guru, kadang kita merasa diri kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi tanpa Iya, kita sadari bahwa orang lain berusaha untuk sama seperti kita, menjadikan kita sebagai motivator mereka. Karena itu tetaplah jadi diri sendiri, tetap berjuang untuk anak-anak, teruslah memperkaya diri di dalam setiap proses pembelajaran Kakak Arlin, khususnya di kegiatan CGP. iya, Tetap siap Kak. perkaya diri dengan berbagi ilmu, belajar untuk diri sendiri, dan setelah itu bisa berbagi kepada orang lain, Siap, terkhususnya anak didik yang Tuhan percayakan untuk Kakak Arlin. siap, Seperti itu. siap. Oke. Terima kasih Kakak Angel untuk Ya, siap, terima kasih motivasinya. saja.